Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman Semansa 91 dan mungkin yang lainnya juga insyaallah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dalam kebaikan dan dalam lindungan Allah taala selalu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita rahmat dan karunia-Nya ya sehingga kita bisa hadir dalam kajian rutin kita insyaallah. Mudah-mudahan kita istiqomah pada pagi hari ini. Maka kita wajib selalu bersyukur kepada Allah, Masya Allah ya, kehidupan yang luar biasa dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Allah untuk junjungan kita, untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kalau bukan karena perjuangan beliau ya. Ya kalau kita berpikir nih Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bukan karena perjuangan beliau tidak akan sampai Islam kepada kita. Nah, kalau kita pahami yang namanya fitrah manusia, karena Rasulullah juga manusia, sama lah kayak kita gitu. Fitrah manusia itu dia lebih mementingkan, kebanyakan lebih mementingkan dirinya sendiri, kebanyakan lebih mementingkan dirinya sendiri. Nah, Rasulullah itu berjuang, ya hidupnya hanya untuk menyampaikan risalah Islam agar sampai kepada umat manusia, bukan hanya kepada umat Islam, seluruh umat manusia. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ya sebelum kita masuk pada topik kita, agak membahas tentang apa yang terjadi ya pada akhir-akhir ini. Kita banyak bencana di Indonesia dan itu ada hubungannya dengan nanti tentang padang mahsyar ya. Bahwasanya banyaknya bencana itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, peringatan itu bertingkat-tingkat ya. Yang pertama itu peringatan datang dari Al-Qur'an ya. Maka Al-Qur'an itu ya basyira wa nadhira ya. Ada apa nih Pak De? Ada kabar gembira, ada kabar peringatan. Jadi Al-Qur'an itu berisi peringatan Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bagi orang-orang yang memahami Al-Qur'an ya membaca Al-Qur'an, kita seharusnya semuanya seperti itu, memahami Al-Qur'an bisa istilahnya ya mengambil sikap terhadap peringatan tersebut. Satu dongkol. Coba. Ya, mengambil sikap terhadap peringatan-peringatan dalam Al-Qur'an. Nah, itu gunanya. Nah, ada berikutnya manusia yang tidak bisa mengambil peringatan dari Al-Qur'an, dikasih peringatan yang banyak yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Penghidupan yang sempit ya. Sebagaimana firman Allah, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku kata Allah, maka akan kami kasih mereka itu penghidupan yang sempit ya. Jadi penghidupan sempit ini maknanya bukan hanya kekurangan uang ya, kekurangan apa, tidak. Rasanya hidup tuh sempit saja gitu ya, sibuk sana sini, nggak ada waktu. Itu namanya penghidupan sempit Bapak Ibu rahimakumullah. Nggak sempat berpikir, nggak sempat merenung gitu. Nah itu kalau kita seperti itu, kita berhenti sebentar seharusnya. Ya, ini sebenarnya apa yang sedang terjadi gitu. Nah berikutnya, kalau kita tidak bisa juga gitu, tidak bisa juga mengambil pelajaran dari peringatan Al-Qur'an dan peringatan penghidupan yang sempit, Allah kasih peringatan dengan bencana-bencana. Nah, sebagaimana firman Allah, ya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah nyata kerusakan. Jadi manusia itu karena tidak taat kepada Allah rusak gitu ya, nampak kerusakan, nampak fasad ya, nampak dosa-dosa mereka. Nah, maka Allah sengaja timpakan ya kerusakan tersebut ya. Sebagian ya
Ya, ba'dallazi amilu, sebagian dari perbuatan mereka. Jadi nggak semuanya itu ditimpakan di dunia ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi ada akibat perbuatan kita itu sebagiannya ditimpakan nanti di akhirat. Jadi sebagian di dunia, sebagian lagi nanti di akhirat. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Allah masih sayang agar kita kembali bertobat kepada Allah, kembali kepada Islam. Nah, inilah sebenarnya hakikat dari kehidupan kita di muka bumi ini. Nah, saya akan share screen karena kita akan berbicara tentang ya padang mahsyar ya. Ya, berhubungan dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akan share screen. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Mana dia? Share, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, kita masuk kepada padang mahsyar ya. Nah, ya padang mahsyar itu dalilnya itu adalah qat'i ya. Qat'i secara dilalah, qat'i subut ya juga. Itu ada dalam Al-Qur'an dan banyak dalam hadis, sangat-sangat banyak dalam hadis. Ya. Kita lihat ya dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu an ya. Yang mana Aisyah itu bertanya ya kepada Rasulullah. Qalat Aisyah berkata ya dari periwayatnya, qultu, aku bertanya gitu ya. Ya Rasulullah, kaifa yuhsyarun nas? Ya, bagaimana manusia tersebut keadaan mereka ketika dikumpulkan yaumal qiyamah. Lalu Rasulullah qala hufatan uratan. Nah, mereka itu telanjang tanpa pakaian. Lalu Aisyah berkata, qultu, aku bertanya lagi, wanisa, ya, apakah wanita juga seperti itu? Nah, karena wanita itu kan tertutup. Ya, beliau adalah wanita. Lalu Rasulullah berkata lagi, wanita juga seperti itu. Kemudian bertanya lagi Aisyah radhiyallahu an, ya Rasulullah, fama yustahya ya. Ya, istahya ini masih ingat kalau di voice note saya, istahyu ilallah. Apakah mereka tidak malu ya? Istahyu ilallah, malulah kepada Allah. Nah, ini fama yustahya. Ini bagi yang ikut kajian bahasa Arab, insya Allah ini mungkin sudah paham ya. Ya. Apakah mereka tidak malu? Ya. Lalu Rasulullah menjawab, ya Aisyah, al-amru ahamu. Nah, ya. Jadi ada al-amru ini, dia itu makrifah Bapak Ibu rahimakumullah. Ada urusan-urusan yang lebih penting daripada ya ayyanzura ba'duhum ila ba'din, daripada saling memandang di antara sesama mereka. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita kan mempunyai ini ya, insting ya sebagai manusia. Tetapi itu tidak lagi ini ya, tidak lagi bisa tidak lagi berguna gitu ya. Tidak lagi kepakai, karena apa? Karena ada urusan yang lebih penting lagi gitu. Nah, apa ya urusan yang lebih penting itu ketika dibangkitkan kita di padang mahsyar? Ya. Nah, kita ambil surat Yasin ayat 100 ayat 51 sampai 54. Nah, Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiqa fis-suri fa izahum minal ahdasi ila rabbihim yansilun ya. Dan ditiuplah sangkakala, kata Allah, tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka, ila rabbihim yansilun. Jadi dikumpulkan yansilun. Jadi halau mereka. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Lalu mereka berkata, aduhai ya wailana, ya celakalah kami. Ya man ba'atsana, siapa yang telah membangunkan kami mim marqadina. Ya. Dari tempat-tempat tidur kami. Nah, nanti akan saya terangkan kenapa tempat tidur katanya. Wa adar rahmanu wa sadaqal mursalu ya. Dan inilah yang dijanjikan
Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Nya. Ya. Nah, dalam tafsirnya Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ketika bangun dari hari kiamat itu ya masih di alam barzah tetapi lagi tidur, bukan lagi disiksa. Kenapa? Karena ketika terjadi hari kiamat, ketika sangkakala pertama ditiup, itu seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat yang bertugas menyiksa orang-orang di kubur, ya, di alam barzakh itu berhenti menyiksa karena para malaikat juga mati. Ya, para malaikat juga mati. Nah, itu dalam tafsirnya, ya. Jadi maka seluruhnya ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, ya, yang dalam hadis yang pernah saya sebutkan sebelumnya, Allah itu menggenggam langit dan bumi, ya. Lalu Allah menyatakan, ana al-malik, akulah raja. Yo, luar biasa ya, kita bayangkan hanya Allah sendiri gitu ya. Allah menyatakan ainal jabbarun, ya. Mana itu yang suka berbuat kerusakan? Ya, ainal mutakabbirun, mana itu orang-orang yang sombong? Nah, ketika itu semua siksa kubur dihentikan karena malaikatnya yang bertugas untuk menyiksa itu dimatikan semua oleh Allah. Masya Allah ya, luar biasa ya. 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 In kanat ila sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdarun. Nah, dan bagi Allah katanya gampang. Sekali teriakan saja kata Allah. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Dan sebelumnya minggu lalu saya sudah berbicara. Bagi Allah gampang. Ya, menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada aja bisa. Cukup dengan kun fayakun, alam semesta dan segala macam. Apalagi menciptakan dari yang sudah ada. Ya, cukup satu teriakan langsung berdiri semua. Lalu fal yauma la tuslamu nafsun syai'a wala tujzauna ila ma kuntum ta'maluna. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugi pun sedikit pun dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini ya sebelum kita berbicara apa itu padang mahsyar, ini perlu kita jelaskan dulu Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, bahwasanya semua perbuatan itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua perbuatan nggak yang tidak dibalas. Nah, ini yang kita ini sebenarnya kurang hati-hati kalau boleh kita katakan, kalau boleh saya katakan lagi ya kurang paham. Nah, landasannya dalam surat Ghafir ya, ayat 40 ya. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, man amila sayi'atan fala yujza illa mislaha, ya. Barang siapa melakukan perbuatan jahat maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Jadi kalau yang berbuat jahat dia dibalas sebanding dengan perbuatan itu. Maka dalam Islam ada yang istilahnya dengan qisas. Ya. Kalau di dunia ini supaya kalau kita pernah menampar orang tanpa hak gitu ya, maka nanti kita akan ditampar nanti di akhirat. Ya, akan ditampar di akhirat. Nah, maka kalau dalam Islam itu kalau yang membunuh itu dibunuh dia agar impas. Kalau pernah ditampar, balik tampar. Ya, balik minta ditampar lagi kita biar nanti tidak dibalas di akhirat. Maka Rasulullah itu Masya Allah yang menjelang beliau meninggal itu suatu kisah yang sangat luar biasa harunya gitu. Ya, beliau meminta kepada para sahabatnya, apa ada yang pernah terzalimi oleh beliau? Ya. Ya, lalu ada seorang sahabat yang bilang yang pada marah ya, bahwasanya Rasulullah itu kalau nggak sengaja lagi menunggang unta beliau terkena cemetinya ke pundak sahabat tersebut. Rasulullah ikhlas ya, ikhlas minta dibalas juga lalu bilang sahabat itu bilang bahwasanya ketika itu ya dia lagi tidak pakai baju. Kalau mendengar kisahnya Masya Allah ya. Ya, Rasulullah buka bajunya ya beliau cium. Beliau cium tanda kenabian karena Rasulullah itu punya khataman nabinya, tanda kenabian. Masya Allah. Nah, apa kata Allah, firman Allah berikutnya, waman amilah solihan, barang siapa yang beramal soleh, nah, min zakarin au unta. Nah, min zakarin au unta ini kenapa tercoret-coret di sini? Mohon maaf. Oke, mohon maaf saya.
Min zakarin aw unsa ini ada yang ini. Ada yang tercoret, bingung juga saya. Oke. Min zakarin aw unsa, Bapak Ibu ya. Saya balikin. Ya, oke. Min zakarin aw unsa dari baik laki-laki ataupun perempuan ya sedang ia dalam keadaan beriman maka ya wa huwa mu'minun ya faulaika yadkhulul jannah maka mereka akan masuk surga. Ya. Yurzakuna fiha bighairi hisab. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi amal itu ada sebab ya. Nah, ya ada juga pemberian itu ya ada yang tanpa sebab. Nah, itu adalah di akhirat. Ini biar kita paham. Ada pemberian ya tanpa hisab sama sekali. Nah, jadi kita harus paham dulu nih. Di sini ya akan dibalas semua perbuatan. Ya. Kalau jahat udah jelas perbuatan jahat. Yang sekarang pertanyaannya amal soleh. Apa itu amal soleh? Nah, kita harus paham dulu jenis-jenis amal yang ada dalam Al-Quran. Biar kita memahami itu apa itu amal soleh. Jangan asal mendefinisikan apa itu amal soleh. Ya, kebaikan tuh kita anggap juga amal soleh. Ya. Ya. Menolong orang misalnya kita anggap juga amal soleh. Ya, menolong orang di mana menolongnya, ya menolong orang berbuat zalim itu bukan amal soleh kan itu. Maka harus jelas definisinya dalam Islam itu semua jelas definisinya. Nah, banyak jenis-jenis amal yang ada di dalam Al-Quran. Ada amal yang menjadi sesalan. Ini dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 166 dan 167. Ya, itu adalah orang-orang para pengikut. Ya, para pengikut apa? Orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang ini. Mereka ngikut aja gitu. Apa dibilang ini A, dia juga bilang A. Nah, ketika nanti di hari kiamat tuh, orang-orang yang diikuti dia berlepas diri. Kami nggak ini gitu. Kami nggak mau ditimpakan apa permasalahan kalian gitu ya, atau dosa sekalian. Sehingga mereka tuh bilang, ya wailana lagi gitu seandainya dapat kembali ke dunia. Maka mereka pasti akan berlepas diri ya sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Jadi mereka tuh pengen juga berlepas diri, tapi bukan berlepas diri dari yang diikutinya, berlepas diri dari ancaman dosa. Nah, ini yang dikatakan bahwasanya amal sesalan. Nah, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu rahimakumullah. Jangan kita ini di dunia ini nanti di akhirat menjadi amal sesalan ketika kita dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam Al-Quran ada amal yang sia-sia. Ya, di sini dalam surat Al-Maidah ya amal yang sia-sia itu adalah amal orang-orang munafik Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, orang-orang yang munafik. Dan ini amal mereka tuh sia-sia. Jadi orang munafik itu dia memperlihatkan keislamannya. Mereka juga ikut sholat, mereka juga ikut puasa. Ya, tetapi kata Allah ya mereka tuh amalannya sia-sia, binasa, rusak binasa amalannya. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Kemudian yang berikutnya ini adalah amal yang jadi debu. Nah, kita lihat dalam surat Al-Furqan ayat 22. Dan ini yang kita harus hati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Apakah kita ini bisa jadi amal yang jadi debu? Ya, di sini dikatakan bagi orang-orang yang berdosa. Jadi diberikan kabar gembira ya bagi orang yang berdosa yang mereka berkata hijran mahjura. Hijran mahjura ini kalau kita lihat tafsirnya semuanya yang saya lakukan ini nggak ada gunanya gitu. Nah, itulah amal yang jadi debu. Nah, ini perlu kita definisikan, perlu kita cari jelas amal jadi debu itu bagaimana. Saya Bapak Ibu rahimakumullah saya pernah ya ini sebagai pelajaran saja gitu ya. Bapak Ibu mungkin juga pernah lihat nggak ya, ada orang berprestasi sana sini segala macam, lalu tiba-tiba sakit. Nah, ini ketika mendengarnya itu kita guncang juga. Berprestasi hebat ya, sakitnya lama ya, menjelang lagi sakit itu dia bilang kayak gini, sebenarnya saya kerjakan itu nggak ada gunanya gitu. Mungkin beliau merenung ya insyaallah ya. Dan kemudian perenungan beliau itu diterima oleh Allah gitu sebagai tanda taubat. Itu benar Bapak Ibu kisah nyata ya. Ini yang saya kerjakan itu nggak ada gunanya gitu. Ya.
yang segala kehebatan, segala prestasi, segala macamnya ini. Ya, itu kata beliau gitu ya. Ya, dan insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Karena masih sempat ketika sakit sebelum meninggal itu ya merenung apa sih hakikat kehidupan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita berpikir apa itu amal soleh. Ya, berpikir tentang amal soleh itu ya, karena kita ini orang-orang yang berakal, ulul albab, sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang la ayati, tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, maka ya saya ajak mari kita gunakan akal kita. Jadi biar nggak protes nanti, apa sih itu amal soleh? Ya Ustadz kok terlalu ini banget gitu ya tentang amal soleh, saklek banget tentang amal soleh gitu. Tapi ini yang dikatakan oleh dalam Al-Quran dan hadis Bapak Ibu rahimakumullah. Biar kita memahami itu apa itu amal soleh. Ya, kalau kita tidak berpikir, tidak kita dalami, ya kita ambil saja gitu ya. Kita ambil saja nih apa yang dibilang oleh orang-orang atau mungkin ada yang disebut dengan ustadz dibilang sama beliau ini kita iakan juga gitu. Karena sesuai dengan hawa nafsu kita gitu. Ya takut-takutnya nanti kita menjadi orang yang ya bilang hujran mahjuro ya. Enggak ada gunanya ini. Ya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu berat juga gitu ya. Kok banyak lah Allah ya awal-awal saya mengaji itu kok banyak lah Allah masukkan manusia ini ke dalam neraka jahanam gitu. Apa firman Allah? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Ya. Kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya kulub ya. Kulub itu bisa dimaknai dengan akal. Tapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, enggak. Ya. Lalu mereka mempunyai apa? Ayunun la yubsiruna biha, mereka punya mata enggak digunakan untuk melihat. Walahum azanun la yasma'una biha, lalu mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat Allah. Ulaika kal an'am, ya mereka itu seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat lagi gitu. Ya, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, wa ulaika humul ghafilun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi binatang ternak itu bagaimana? Ya, binatang ternak itu ya masuk kandang, keluar kandang, makan, ngunyah, buang air, tidur kan. Ya. Sementara kita itu dibilang lebih jelek daripada binatang ternak itu kenapa? Kita punya akal. Ya, kalau binatang ternak dia nggak perlu berpikir dia bagaimana dapat makan. Kita tuh mungkin menghalalkan segala cara dengan akal kita gitu. Ya. Nah, jadi akal itu jangan sampai kita pergunakan untuk membuat kita menjadi orang yang merugi, malah kita pergunakan untuk memahami. Nah, maka saya mengajak Bapak Ibu berpikir ini. Ya, dan ini juga kalau saya melihat ada kesalahan-kesalahan dari ya sebagian orang lah, walau alam bisawab, ini pendapat saya ya, tapi ini apa? Nah, kehidupan di muka bumi ini Bapak Ibu rahimakumullah ya, tolong dijawab saya. Apakah ini sebuah titipan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Silakan diketik boleh, di-unmute boleh. Ya, saya tunggu jawabannya Bapak Ibu. Ulang pertanyaannya, Ustaz. Apakah kehidupan kita di muka bumi, ini sharingnya kelihatan ya, insya Allah ya? Kelihatan. PowerPoint-nya kelihatan ya? Muka saya juga kelihatan insya Allah ya? Kelihatan. Oke. Apakah kehidupan di muka bumi ini, kan ada tulisannya kan, ini titipan, Bapak Ibu lihat ya? Lihat. Ya, apakah titipan atau, namanya titipan, atau pemberian? Nah. Titipan. Benar nih Bu, titipan? Titipan. Ya. Ada yang bilang pemberian enggak? Kehidupan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ya. Jawab titipan. Semua jawab titipan. Oke, ya. Nah, Bapak Ibu, ya, mari kita berpikir ya, apakah benar titipan ya atau mungkin ada yang lain gitu ya. Nah, pemberian sudah jelas bukan ya. Nah, saya mute dulu.
Ya, oke, pemberian sudah jelas bukan. Ya. Kenapa? Karena yang namanya pemberian itu selalu ada sebabnya, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Anak kita pintar, baru kita beri dia. Dia tuh miskin, baru tuh kita beri ya. Kita ini kan nggak ada tiba-tiba datang aja di muka bumi ini gitu. Ya kan? Tiba-tiba datang, harusnya kita bertanya nih, kenapa kita dihadirkan di muka bumi ini gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi kalau namanya pemberian itu sangat tidak mungkin. Ya, sangat tidak mungkin. Ya. Lalu apalagi gitu ya, kalau pemberian tersebut ya, pemberian ya jadi kayak gini Bapak Ibu rahimakumullah ya, karena ada amal lah baru diberi. Nah, karena ada amal baru diberi dia. Nah, berikutnya ya, apakah kehidupan ini adalah sebuah titipan? Ya. Nah, pertanyaannya kalau titipan kenapa dimintai pertanggungjawaban? Ini yang banyak, wah kehidupan ini harta ini titipan. Harta itu bukan titipan Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, wah kepintaran saya ini titipan bukan. Ya, apa kata Rasulullah? Ya, la tazulu qadama abdin, ya, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba yaumal kiamah pada hari kiamat hatta yus'ala an umrihi ya fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima abalahu. Jadi kehidupannya juga bukan titipan. Titipan tuh nggak boleh diminta pertanggungjawaban. Ya, dalam hukum Islam kayak gini Bapak Ibu, biar paham ya hukum Islam itu. Jadi kayak gini nih. Saya mau pergi liburan, ya. Lalu saya titip mobil sama adik saya sebagai contoh. Tolong titip mobil lah nggak? Ini kalau saya keluar negeri, ini kalau nggak dihidupin segala macam, kamu boleh pakai. Nah, misalnya seperti itu. Lalu ketika dalam titipan adik saya, mobil itu ketabrak sama dia, saya nggak boleh minta dia ganti gitu, nggak boleh. Itu dalam hukum Islam itu. Ini biar Bapak Ibu paham gitu ya. Kalau ada yang nitip barang, lalu dia bilang boleh dipakai, lalu rusak sama Bapak Ibu, itu nggak boleh diminta ganti itu, karena itu nitip. Ya, jadi kehidupan kita ini bukan titipan. Ini yang banyak salah. Ya, Allah nitipkan kehidupan pada kita enggak. Pemberian udah jelas tidak. Kenapa? Ya, karena kalau kita lihat, kalau pemberian itu biasanya ada sebab. Ya, pemberian itu pasti bagus. Nah, itu seperti itu. Nah, kehidupan dunia ini kita lihat bahwasanya tidak sama. Tidak ada yang sama, nggak ada yang adil, nggak kekal pula misalnya seperti itu. Ya, nggak kekal dia. Jadi bahwasanya kehidupan dunia ini ya itu bukan pemberian, bukan titipan Bapak Ibu rahimakumullah. Ini yang kita banyak salah memahami apa hakikat kehidupan sehingga nggak ngerti apa itu amal soleh. Nggak ngerti amal soleh, saya terus terangnya berat itu kalau bicara amal soleh. Karena kalau kita lihat contoh para sahabat ya generasi terbaik Rasulullah, mereka tidak seperti yang kita kerjakan pada saat sekarang ini. Ya, mari kita lihat ya, apa firman Allah tentang hakikat kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidak kuciptakan jin dan manusia semata-mata untuk apa? Menjadi abdiku di muka bumi ini. Abdi Bapak Ibu rahimakumullah. Abdi. Nah, ini harus kita pahami gitu. Maka ya dalam surat Az-Zumar ayat 11 Allah menyatakan kul inni umirtu ana'budallaha mukhlishal lahuddin. Katakanlah ya kepada Nabi Muhammad ini, sungguhnya aku diutus ya agar apa? Agar ya menyembah Allah atau agar mengabdi kepada Allah, mengikhlaskan dirinya di dalam agamanya. Nah, inilah hakikat kehidupan manusia. Itu sebenarnya ya di dalam agamanya. Makanya ada istilah ikhlas ya. Ya, berniat karena Allah dan ada berniat karena dunia. Itu aja dua, itu membedakannya gitu.
biar kita paham ya apa hakikat amal soleh yang akan menjadi timbangan nanti buat kita di akhirat. Kalau kita ketipu Bapak Ibu rahimakumullah, ya, orang yang menjadi debu, maka dibilang orang yang menjadi debu itu orang yang berdosa mereka. Ya, kenapa? Semuanya untuk dunia, dunia, dunia. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah dalam ya, jadi apa yang dibilang oleh Allah dan Rasulnya tadi itu dalam Al-Quran dan Sunnah itu dia sejalan. Ya. Ya, jadi amal soleh itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah itu memang diperuntukkan untuk agamanya Allah gitu. Ya, lalu sesuai dengan syariat Islam. Jadi kata Rasulullah, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung niatnya. Jadi memang seorang itu boleh beramal ya mereka ya, tetapi dia itu hanya mendapatkan sesuai niatnya. Ya, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, ya. Mohon maaf ini tabelnya. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, nah, ya, maka hijrahnya untuk kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Barang siapa faman kana hijrathu lid dunya wa imra'atun yang tihuha, ya. Ya. Karena dunia dia. Nah, niat itu karena dunia. Saya kerja hanya untuk dunia. Gelar saya hanya untuk dunia. Ya, hebat saya untuk dunia. Sementara itu ya. Apalagi hanya untuk dunia, bukan untuk agama Allah, tidak gitu kan. Ya kalau agama Allah ini yang sedikit aja lah gitu ya. Nah, maka kata Rasulullah, hijrahnya sesuai kemana ya hijrah. Dan itu tidak menjadi amal soleh. Dan itulah yang kita lihat bagaimana para sahabat zaman dahulu. Mereka itu hidup untuk Islam. Ya, dunia ini sambil jalan. Kalau sekarang enggak, ya, yang menjadi fokus utama kita adalah dunia. Islam ini sambil ya mungkin ya sekali seminggu lah gitu ya, hari Jumat dengar khatib Jumat gitu ya, atau 5 kali sehari. Tapi untuk Islamnya itu enggak. Kalau dulu para sahabat semua potensi mereka, harta mereka untuk Islam. Karena apa? Untuk mengagungkan Allah. Tadi sudah dibilang oleh Allah bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah ini. Diciptakan oleh Allah untuk apa? Menjadi ininya, menjadi abdinya, menjalankan agamanya. Jadi mengagungkan Allah itu menjalankan seluruh perintahnya Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, itulah yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Bagaimana semua potensinya untuk agama ini gitu. Nggak ada lebih dari itu. Bukan agama ini hanya sekedar ritual ya. Itu kalau kita fahami gitu ya bagaimana para sahabat. Nah, di sana karena memahami bahwasanya dunia ini bukan pemberian, bukan pula titipan gitu. Ya. Bukan pemberian, bukan titipan. Dunia yang sangat-sangat sebentar ini. Dan itu sangat, kalau kita pahami ayat Al-Quran dan hadis, benar-benar seperti itu maksudnya, nggak ada lebih dari itu gitu. Nah inilah yang berat. Maka kata Rasulullah ya, ketika ketika melihat ada bangkai kambing yang sudah rusak, cacat pula. Kalian mau nggak itu kata Rasulullah kepada para sahabat? Enggak. Ya, mau beli enggak? Enggak. Mau dikasih gratis? Enggak. Nah, kata Rasulullah, ketahuilah bagi Allah itu lebih jelek lagi daripada itu. Karena dia itu, kita ini diminta pertanggungjawaban. Yang terjadi pada kita sekarang ini tidak. Ya, makanya jadi aneh gitu ya. Orang diberi ilmu oleh Allah, dia hanya berbangga-bangga untuk dirinya. Diberi kekayaan oleh Allah, dia berbangga-bangga untuk dirinya. Sementara Allah yang mengasih izin itu semua. Diberi ilmu agama juga. Ada ya orang diberi ilmu agama ya. Tetapi hanya untuk bukan untuk agamanya sendiri gitu, bukan untuk Islam itu sendiri, tetapi untuk dirinya pribadi gitu. Ini yang jadi permasalahan pada saat sekarang ya. Kita tujuannya tidak lagi ilallah wa rasulih, tetapi lidunya ya. Nah, dan ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Inilah dalam surat Al-Qasas. Ini yang saya bilang dulu ya, wallahu a'lam bishawab. Allah SWT berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, daral akhirat, negeri akhirat, wala tansa nasibaka minat dunya. Ya, jangan melupakan bagian dari kenikmatan dunia. Jangan dilupakan saja gitu. Ya bukan dicari, yang dicari itu apa? Daral akhirah. Kalau mencari daral akhirah itu apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Untuk mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu apa?
ya mengimplementasikan hukum-hukum Allah. Kan seperti itu ya. Ya, kita tuh mengagungkan seseorang tuh apa yang dia bilang kita laksanakan gitu. Itu baru manusia ya. Ya. Tapi kalau kita backstabbing ya kita bilang iya iya di depan gitu ya, tapi di belakangnya nggak kita laksanakan, itu tidak mengagungkan, malah melecehkan. Nah ini yang kenapa berat kita untuk memikirkannya, karena kita yang terlahir sebagai muslim sudah terbiasa dengan dunia ini, berpikir hanya untuk dunia. Makanya yang ada itu adalah ya bukan menjadi bagaimana orang yang bertakwa, bagaimana menjadi orang yang sukses. Seperti itu. Sementara Allah sendiri berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah itu adalah orang yang bertakwa. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya. Itulah hakikatnya nanti kita ya di hari kiamat tadi. Nah, ya. Dibalas perbuatannya. Nah, hadis-hadis tentang padang mahsyar ini banyak. Jadi kalau sebelumnya kita berbicara tentang ya, udah hampir jam 7 hari ya. Sebelum kita berbicara tentang alam barzakh. Alam barzakh, kita bicara tentang alam barzakh, bahwasanya kita nanti disiksa. Nah, ketika kita dibangkitkan pada hari kiamat di padang mahsyar ya, kita dikumpulkan ya. Nah, dikatakan bahwasanya itu nanti kita akan mengalami berbagai bentuk lah. Jadi manusia itu akan berkumpul pada hari kiamat di atas tanah berwarna putih seperti selembar roti yang sangat bersih. Ya, kalau dalam hadis yang lain jadi bumi itu dipipihkan. Jadi bagi penganut teori bumi datar itu akan berbahagia dia. Dari bulat dipipihkan. Ya, jadi semuanya itu akan dibangunkan mereka lalu dihamparkan bumi. Ya, lalu apa? Manusia akan jadi akan ada berbagai keadaan manusia Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah, ini nggak bisa ditarik ya. Mohon maaf. Ya, akan berbagai macam keadaan manusia. Nah, ya makanya ya banyak hadis ya bagaimana keadaan di hari kiamat nanti di padang mahsyar ya. Jadi kalau kita memahami bahwasanya kehidupan ini bukan pinjaman ya, bukan pula pemberian, bukan titipan, kita ini akan sangat paham karena ini sangat mungkin sekali bagi Allah untuk membuatnya seperti ini gitu. Tetapi kalau misalnya dia pinjaman, titipan, nggak mungkin akan terjadi seperti ini. Bapak Ibu paham mungkin maksud saya ya. Jadi hal ini akan sangat terjadi. Jadi orang-orang nggak percaya, kok nggak percaya ya rasanya? Apakah nanti kita tuh akan sangat menderita kali gitu ya di hari kiamat di padang mahsyar nanti gitu ya, dalam keadaan telanjang dan segala macam, banyak bunyi-bunyi hadisnya gitu. Ya sangat mungkin sekali gitu. Ya, kita tuh berbicara seperti itu karena kita taken this life for granted, merasa hidup ini hanyalah untuk dikasih Allah untuk kita. Ya, sementara tidak. Nah, makanya kenapa bisa sampai keadaannya sampai hadis-hadis seperti ini gitu ya. Ya, akan banyak penderitaan-penderitaan karena tidak mau menggunakan akal untuk memahami kenapa kita dihadirkan di muka bumi. Nah, ada beberapa hadis nanti saya akan bacakan. Ya. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan lapar, yang belum pernah mereka merasakan lapar seperti itu. Ya. Dalam keadaan haus yang belum pernah mereka merasakan haus seperti itu. Dalam keadaan telanjang yang belum pernah mereka setelanjang itu. Dan keadaan sangat letih yang belum pernah mereka merasakan letih seperti itu. Jadi barang siapa memberi makan orang lain hanya karena mengharap ridha Allah, ya, ridha Allah lagi tetap balik kepada itu. Ridha Allah itu adalah ya yang dibalas oleh Allah di akhirat. Makanya saya bilang amal soleh itu mengharapkan di akhirat. Kalau mengharapkan balasan di dunia, pertama itu bisa jadi ria, yang kedua itu adalah pahala dunia. Ya, biar jelas itu amal soleh itu bagaimana. Jadi kan ada yang bertanya, yang penting sesuai dengan syariat. Nah, sesuai syariat pun orang kafir juga bisa sesuai dengan syariat, tetapi tidak diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat. Ya, bisa aja sesuai syariat dia, ya, tetapi untuk kebesaran namanya gitu. Saya nggak ada bikin dosa, Pak. Saya berdagang dengan baik segala macam.
tetapi dagangnya itu hanya untuk dunia saja. Dia tidak mendapatkan pahala di akhirat, tidak dinilai amal soleh. Maka kalau kita lihat tuh firman-firman hadis-hadis Nabi, selamanya selalu berbicara ridho Allah. Allah ridho dan mengharapkan pahalanya di akhirat nanti. Jadi barang siapa memberi minum orang lain hanya karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan memberinya minum saat itu. Barang siapa memberi pakaian kepada orang lain hanya karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan memberinya pakaian saat itu. Ya, barang siapa mengerjakan amal kebaikannya karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan melindunginya pada hari itu. Dan barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan membuatnya tentram pada hari itu, Masya Allah ya. Ya. Jadi kenapa itu ya, saya definisikan dulu tentang amal soleh. Karena nanti masalah timbangan lagi. Timbangan itu bagaimana? Ya, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, biar nggak salah paham nanti apa yang disebut dengan timbangan ya. Nah, ada ya hadis yang lain banyak ceritanya ya. Tak kala semua orang sudah sama duduknya di atas kuburnya, di antara mereka ada yang telanjang, ada yang berpakaian, ada yang hitam dan ada yang putih, ada yang bercahaya seperti lampu yang lemah sumbunya, dan ada pula yang bersinar terang bagaikan matahari. Mereka menundukkan kepalanya selama 1000 tahun sampai bangkit dari arah sebelah barat bola api yang berjalan di atas padang pasir. Maka seluruh pimpinan rombongan, kalangan manusia, jin, burung dan binatang buas terkejut. Setelah itu amal perbuatan masing-masing mulai berbicara kepadanya. Bangun dan berangkatlah ke padang mahsyar. Barang siapa yang mempunyai kebaikan, maka amalnya berubah menjadi binatang yang bisa dijadikan kendaraan. Dan di antara mereka ada yang amalnya menjadi keledai, ada yang berubah menjadi kambing, ada kalanya ia mengendarinya dan ada kalanya dituntun. Lalu beberapa hadis ya yang mengenai sifat-sifat yang dicela pada hari kiamat. Ya, nah ini sebagai contoh. Jadi kalau ada seorang laki-laki dia mengetahui rahasia istrinya atau seorang istri rahasia suaminya lalu diceritakan kepada orang lain itu nggak boleh. Nah ini ya pada hari kiamat ini buruk keadaannya, kedudukannya. Ya. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Nah jadi kalau sekarang ini kita melihat ya masalah apa? Masalah ya kayak gini-gini dianggap remeh ya. Karena nggak dianggap rasanya dongeng ya. Jadi ada yang pernah bilang kayak dongeng aja itu. Ya, dia sendiri sebenarnya kalau berpikir dia sendiri ada di muka bumi ini bagaimana coba? Bisa juga kayak dongeng kan, tiba-tiba hadir. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah seorang hamba yang menghancurkan akhiratnya demi merebut dunia milik orang lain. Ya, dalam hadis lain kayak gini ya, yang menjual akhiratnya demi dunia, ya, dunia orang lain. Ya, jadi orang yang paling buruk kedudukannya. Jadi apa? Dijualnya akhiratnya, ya, tapi agar orang lain itu dapat naik, ya, jadi ini. Nah itu yang paling berat itu adalah orang-orang yang ini, yang dikasih ilmu agama. Kasih ilmu agama, disuruh berfatwa agar orang ini naik. Ya, nah itu yang terjadi. Itu yang paling buruk kedudukannya. Nah, dan banyak lagi yang lainnya ya. Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka kelak akan dikalungkan kepadanya 7 lapis tanah. Ya. Dalam hadis yang lain, ini banyak yang kemarin saya posting di Telegram. Ya, barang siapa yang tidak membayarkan zakat emasnya, ya, maka ditangguhkan keputusan atasnya. Ya, menunggu lama dia. Ya, jadi surga itu lama dibikinnya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi padang mahsyar itu sebenarnya kalau kita pahami adalah hari pengumpulan di halau manusia. Ya, nanti manusia itu terbagi menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Ya, kuntum aswajan salasah. Dan ini sudah saya ceritakan Pak Ashabul Maimanah, ya, wa ashabul mas'amah, wasabiquna sabiquna, ini sudah ceritakan. Dalam hadisnya juga kayak gitu. Ya, ada 3 kelompok besar ya, kelompok besar. Nanti ada ininya, ada yang kalau yang kelompok yang pertama itu ya Rasulullah ya. Ya, orang-orang yang beriman dan beramal soleh insyaallah. Kelompok yang kedua itu adalah orang-orang yang berdosa, dia beriman dan berdosa. Kelompok yang ketiga tersebut adalah orang-orang yang kafir. Nah, itulah pembagian kelompok nanti di akhirat, di padang mahsyar ya. Jadi kita tuh akan nanti berdiri
di belakang kelompok yang mana. Karena kelompok yang kedua, Bapak Ibu, kalau bagi orang yang berdosa itu diazab dulu, disiksa dulu, nanti dikeluarkan dari neraka, baru dimasukkan ke dalam surga. Mungkin sampai di sana saja kaji kita pada pagi hari ini, ya. Semoga jadi kebaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.